Mas Ahmad sekarang jomblo apa enggak sih? Kalau ditanyain jomblo, saya jadi haus. Iya. Iya. Kenapa? Saya minum dulu ya. Iya. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Apa kabar Mas Ahmad? Alhamdulillah, baik Mas Baik ya. Hodari. Iya. Bagaimana perjalanannya ke studio kami? Lancar? Alhamdulillah, sedikit agak macet ya. Agak macet. Biasa Surabaya ya. Surabaya. Surabaya. Dan juga tadi agak sedikit hujan. Ya. Ya, memang begitulah di Surabaya. Mas Ahmad, ini kan anak muda, Iya. terus kemudian ganteng, berprestasi di dunia akademik. Kalau boleh tahu nih, Mas Ahmad sekarang ini kok bisa masuk pada dunia prestasi sebelumnya bagaimana Mas Ahmad? Jadi begini Mas Hodari ya. Oh, kalau diceritain sih sebenarnya sedih ya. Dan juga panjang sekali ya, tentunya ya. Jadi saya itu terlahir memang dari keluarga yang kurang mampu ya, bisa dikatakan dari kampung, dari desa, dan tentunya tidak tahu seperti apa, apalagi Surabaya ya. Nah, jadi di situ saya 5 bersaudara, saya yang terakhir ya, dan yang sangat menyedihkan sekali bagi saya, keluarga saya itu orang tua sudah tidak ada semuanya. Jadi saya ya mandiri dan harus bisa menjadi orang yang berprestasi. Bagi saya itu komitmen saya. Nah, saya dari berangkat ke Surabaya dari desa ya. Berangkat ke Surabaya itu memang pas-pasan juga dari teman ke teman ya, sebelum kuliah dari teman ke teman dapat informasi ke sini. Dan ya saya pernah ya di Surabaya ini tidak tahu semuanya, tidak punya teman juga, tidak punya keluarga juga di sini. Saya pernah berjalan itu dari Wonokromo, dari DTC itu ke Gubeng, ke teman saya. Nah, itu hanya mau numpang mampir atau tidur di sana ya. Jadi sebelum tahu Surabaya itu. Jadi memang saya dari kampung, dari desa tidak tahu apa-apa, terus berangkat ke Surabaya sedikit, terus berjalan tidak tahu ya, tidak tahu Surabaya hingga akhirnya ya begini bisa nyampe ke sini ya. Itu sedikit mungkin Mas Hodari. Iya. Oke, sebelum ke Surabaya tentu kan ada harus pamit dulu ya kepada Iya. keluarga, terus kemudian uang juga pas-pasan. Apa sih modal keberanian dalam diri kita untuk Mas Ahmad itu bisa tujuan utama itu Surabaya? Ya, betul. Memang waktu itu ya, ketika saya kelas 3 MA waktu itu di daerah saya di Sumeneb. Nah, di situ ditanyain sama kakak saya, setelah lulus mau kemana ya kan? Nah, saya secara spontan menjawab itu mau ke Surabaya gitu kan. Saya mau kuliah sambil bekerja gitu. Jadi ternyata doa itu yang keluar dari mulut saya ya, itu kok kejadian gitu. Jadi setelah lulus SMA, saya itu ya ada teman terus di sini bekerja di sini. Nah, saya ikut teman itu. Ikut teman di Surabaya hingga akhirnya ya saya di Surabaya memang bekerja. Ya, bekerja. Mungkin Mas Hodari mungkin tidak menyangka ya. Awal mungkin pertama saya di Surabaya ini karena memang tidak punya teman, tidak punya saudara yang banyak ya. Di Surabaya hanya sendirian, ada beberapa teman lah sedikit. Waktu itu satu mungkin teman dari desa saya itu. Desa. Jadi pertama saya itu di Surabaya langsung kerja jadi satpam. Jadi satpam. Jadi satpam. Ya, Ya. mungkin tidak menyangka ya. Sedangkan saya kan ya mungkin dari desa tidak tahu bahasa Jawa, tidak tahu Surabaya, tidak punya uang juga. Uang pun tidak dikasih banyak sama keluarga, hanya pas-pasan dari rumah.
Jadi itu Mas Saudari. Tapi sudah ini ya, sudah punya akses di Surabaya teman untuk numpang tidur atau sekedar dicarikan pekerjaan terlebih dahulu, lalu kemudian berangkat dari rumah atau bagaimana? Cari pekerjaan dulu. Iya, jadi memang di situ setelah dapat informasi dari teman, ya, itu memang kita cari melamar ya, melamar jalan ke sana, jalan ke sini, pokoknya bikin lamaran itu ya, bikin lamaran banyak sekali dan itu titip eh, ke satpam ya kan, di pabrik misalkan itu kan ada satpamnya, terus ya komitmen lah, maksudnya kerja keras untuk bisa menjadi orang yang mandiri, bisa menjadi orang yang berprestasi, tentunya dengan kemauan yang tinggi ya. Jadi kita memang dapat informasi dari teman ya dan kerja keras untuk melamar ke sana ke kemari ya. Pokoknya wah luar biasa perjuangannya Mas. Ya, kadang banyak ya perkembangan sekarang itu berangkat dari desa cari pekerjaan hampir satu tahun kan belum dapat pekerjaan. Tentunya kan, tapi Mas Ahmad alhamdulillah Iya. nyampe Surabaya sudah bisa dikatakan punya pekerjaan walaupun jadi satpam ya tentunya. Ini sungguh menarik ya. Ada tahun di satpam. Di satpam itu saya kurang lebih 1 tahun. Jadi karena kan berangkat dari desa itu sebenarnya gengsi ya. Ya. Anak muda zaman dulu kan begitu Iya. ya. Dari desa ya mungkin terus berangkat cari kerja, jadi satpam ya kan. Terus biasanya ada, entah bukan cuma satpam sih sebenarnya, kerja dimanapun pasti kan awal-awal kan mungkin malu, Iya. gengsi ada, terus apalah itu pasti hambatan pasti ada. Nah di situ memang ada hambatannya yang berupa gengsi ya, berupa gengsi dan malu dan tidak tahu apa-apa gitu. Nah, gimana ya caranya, maksudnya biar selama 1 tahun di satpam ini, ya kan, biar dapat banyak ilmu, biar dapat banyak link. Jadi selama 1 tahun itu memang setelah bekerja keras untuk dapat diterima ya, jadi satpam atau mencari pekerjaan, saya memang bekerja keras untuk mencari ilmu di situ. Yang sebelumnya saya nggak tahu bahasa Jawa ya kan, apa namanya, bahasa Jawanya mungkin bahasa Jawanya makan ya kan, mangan biasa sehari-hari itu kan, itu saya tidak tahu karena murni memang dari desa. Nah di situ saya tahu, di situ paling tidak ada ilmu tentang bahasa ya kan, sebelumnya tidak tahu, akhirnya jadi tahu ilmu bahasa. Yang kedua, ilmu juga link dengan teman-teman. Dengan teman-teman yang sama satpam, itu juga ilmu bagi saya. Jadi saya manfaatin untuk mengupgrade ya, upgrade diri saya sendiri untuk melangkah yang lebih jauh. Itu Mas. Nggak ada dari teman-teman misalnya, Mas Ahmad kenapa sih kok jadi satpam? Ada ejekan, kemudian dari keluarga, dari satu angkatan SMA. Kenapa sih kok jadi satpam? Terus kenapa kok nggak ini, kok nggak kuliah, kok nggak ini dan sebagainya? Ada ejekan seperti itu, Mas Ahmad? Nah, itu ada. Bahkan dulu saya dari teman saya itu, memang saya kan ini ya, sepeda saya itu dulu waktu masih SMA ya, terus mau lulus itu Supra ya, Supra Fit 110 itu. Terus di depan itu ada apa ya, kayak tukang ojek lah. Iya. Itu saya ya, itu saya sampai dikata-katain, kamu loh kayak tukang ojek kan, sama teman saya itu kok sepedanya Supra 110 gitu, yang ya jadul lah waktu itu. Ya memang kan saya dari keluarga yang kurang berada ya kan, dari kecil memang tidak punya harta. Keluarga saya tani ya kan, terus ibu saya juga ya tani. Akhirnya ya ke sini banyak ejekan di situ, tapi ya di ini aja, dikuatin aja, karena itu adalah proses untuk menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang
hebat, ya kan? Karena Indonesia itu kan butuh anak muda Bukan ya, anak muda ya. yang kuat ya kan. Sebelum ini kan sudah jadi satpam. Ya. Mas Ahmad kok bisa punya inisiatif atau komitmen tinggi untuk bisa berpendidikan tinggi? Justru kan saya lihat Mas Ahmad ini kan S1 sudah prestasi, Ya. terus kemudian S2-nya juga prestasi. Betul. Mengapa Anda punya pikiran seperti itu ke jenjang pendidikan? Ya, betul Mas Odari. Karena saya tujuan awal memang ya, jadi sebelum ke Surabaya itu memang tujuannya kuliah sama kerja. Nah, kalau goalnya pertama kerja mungkin ya, kerja saya sudah oke, bekerja. Nah, sekarang tinggal kuliah. Kuliah ini belum saya. Nah, akhirnya saya memang tujuan awal itu harus kuliah. Akhirnya setelah bekerja, saya juga kuliah. Di situ kuliah yang memang kuliahnya di ini saya di sore. Ya, kuliahnya di sore, memang ambil sore. Akhirnya setelah memang capek ya Mas ya. Pagi kerja ya, terus sorenya jam 5 ya kan. Jam 4 jam 5 kuliah. Akhirnya apa? Memang capek, tapi dengan kemauan yang kuat ya, dengan keinginan yang ada di diri kita untuk menjadi pribadi yang hebat, menjadi pribadi yang berprestasi, ya saya lakukan itu. Meskipun berangkat mungkin jam 7 pagi bekerja, ya. Akhirnya pulang jam 4 misal, jam 4 setengah 5, ya kan. Terus berangkat lagi, masuk kuliah jam 5 sore misal. Karena kuliah saya di swasta, ya kan, 5 sore. Berangkat sampai jam malam itu sampai jam 10-an. Baru pulang jam 11 baru nyampe tempat tinggal. Kos waktu itu kan masih kos. Ya kan? Bagaimana Mas Ahmad ini membagi waktu ya antara bekerja terus kemudian kuliah? Kan tentu kan di kuliah itu kan banyak tugas tentunya ya. Iya. Mas Ahmad kan harus memilah ini yang penting yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Menurut Iya. Mas Ahmad ini bagaimana? Ya, jadi memang setelah bekerja, urusan bekerja selesai, kebanyakan kalau dulu itu kan bekerja selesai gitu kan. Maksudnya tidak ada tugas kalau pekerjaan, jarang sekali. Apalagi masih di awal-awal ya, di staff ya. Itu jarang sekali untuk ada kegiatan. Nah, setelah itu baru ketika kita kuliah ada tugas. Nah, itu tugasnya memang harus biasanya ketika kita hari ini kuliah misal, ya mungkin langsung nanti malam dikerjakan kalau ada tugas. Jadi nggak harus nunggu, harus dikerjakan seselesai mungkin. Karena besoknya pasti tahu sendiri lah. Kalau kuliah kan banyak tugas pastinya ya. Hampir setiap hari itu tugas kan gitu ya. Dosen itu kan luar biasa kan sih kita. Iya. Ya, Mas Ahmad ini kan sebelum ini S1 sampai 4 tahun ya. Iya. 4 tahun. Ini tetap menjadi satpam. Jadi saya satpam 1 tahun, pindah lagi ke pabrik jam. Bukan, sebelumnya pabrik lem. Jadi setahun di satpam, pindah karena apa ya? Kurang ini menurut saya. Biasa kan anak muda, kurang ada tantangan, terus ada ilmu baru mungkin. Terus pindah saya ke pabrik lem. Lem namanya itu waktu itu Mikatasa Agung yang ada di Rungkut, Surabaya. Nah, di situ saya juga kurang lebih 1 tahun, 1 tahunan lah. Situ juga saya bagian di QC 1 tahun. Akhirnya waktu itu ada tidak diperpanjang kontrak. Masalahnya ini, jadi saya sudah 2 kali diperpanjang ya. Terus kan aturannya undang-undang itu kan ketika sudah 3 kali itu tetap. Nah, di situ saya ya gak diperpanjang. Akhirnya apa? Mulai mikir lagi. Ini buat kuliah ini gimana? Ini bayar apa? SPP atau UKT ini gimana ini? Pendapatan gak ada kan waktu itu. Pendapatan gak ada. Akhirnya setelah ya gak diperpanjang itu waktu di Mikatasa melamar lagi sama teman saya itu. Lamar lagi
ya akhirnya alhamdulillah diterima di pabrik jam CPS waktu itu, Catur Putra Surya, di Rungkut juga, ya, diterima di situ. Setelah ini sampai S1, S2 tetap bekerja di situ. S1 masih, jadi di CPS juga itu kurang lebih 1 tahun. Oh, 1 tahun. 1 tahun. Terus perjalanannya sama ya, membosankan bagi saya. Terus akhirnya secara ilmu juga membosankan, secara materi juga, secara secara apa? Mungkin bahasa kasarnya gaji ya. Itu ya tidak inilah bagi saya. Ya cuma cukup buat kuliah gitu. Akhirnya saya melompat lagi ke pabrik Baygon. Iya. Nah, di Baygon itu saya sudah semester akhir. Semester akhir ya, di Baygon kurang lebih 5 bulan ya. Terus akhirnya lulus waktu itu S1 masih. Dan di situ saya ketika lulus ya alhamdulillah, karena saya kan di kuliah itu aktif di organisasi. Meskipun saya masuk sore ya kan, aktif di organisasi di di BEM juga. Ya, terus aktif di jurusan ya kan. Nah, jadi saya alhamdulillah nilainya bagus waktu itu, dan ketika lulus saya ya mahasiswa terbaik di reguler sore. Reguler sore. Ya, jadi itu. Ini terkait dengan pekerjaan tadi. Berarti 2 semester pindah, 2 semester pindah, 2 semester pindah. Dan akhirnya sampai lulus sampai sekarang ya. Iya. Nah, itu kan luar biasa ya untuk anak muda seperti Mas Ahmad, punya komitmen yang tinggi, terus kemudian bisa berprestasi juga kan ya. Sangat luar biasa. Nah, ini Mas Ahmad sudah lulus S1 berprestasi nih. Kira-kira apa sih yang ada di benak Mas Ahmad? Pengen yang mana, pekerjaan yang enak, terus kemudian yang ingin melamar atau ingin jadi pengusaha dan sebagainya. Betul. Nah, ya setelah lulus S1 memang saya kepikiran ya. Jadi untuk sementara ini, maksudnya ketika masih S1 untuk menopang biaya hidup dan biaya kuliah, jadi memang harus bekerja dulu. Dan waktu itu kan memang HP ya, handphone itu kan masih belum terlalu digital ya, masih belum, nggak kayak sekarang. Nah, setelah lulus, karena memang dunia online sekarang menggila, gila-gilaan beneran sekarang ini. Nah, kepikiran saya juga ingin membangun usaha. Karena apa? Saya juga jurusannya itu di ekonomi. Oh, jurusannya ekonomi. Ekonomi, memang harus nyambung, menurut saya harus nyambung ke ekonomi juga ya. Nah, jadi setelah lulus saya memang selain masih bekerja ya, sekarang jadi konsultan zakat ya kan. Saya juga memulai bisnis. Oh, bisnis. Kalau boleh tahu sekarang bisnis apa, Mas Ahmad? Saya bisnis ini di fashion ya. Oh, di fashion. Jadi fashion memang saya di online, di marketplace ya, di Shopee ya, lebih Shopee. Di Facebook, di Instagram begitu. Gitu-gitu yang anak-anak muda banget lah. Berarti sekarang sistem jualannya di marketplace, kemudian ada dropship juga ya? Betul. Ya. Kalau boleh tahu Mas Ahmad ini menjadi dropship itu bagaimana sih sebenarnya? Ya, jadi mudah sekarang itu. Anak-anak muda yang kuliah sekarang itu ya, gak harus melamar jadi karyawan atau untuk mendapatkan uang, karena sekarang dimudahkan oleh teknologi, yaitu HP ya kan, komputer mungkin. Nah, awal mulanya jadi dropship ya, memang saya berkeinginan untuk menjadi pengusaha bisnis. Akhirnya apa? Gimana? Saya pernah mengikuti seminar ya, itu berbicara memang tentang dropshipper atau reseller ya. Nah, di situ saya dapat ilmunya. Nah, setelah itu saya fokus di Shopee. Oh, di Shopee. Ya. Caranya bagaimana untuk membuka toko atau menjadi dropshipper? Caranya mudah sekali ini bagi teman-teman nih, teman-teman yang kuliah ya kan. Bagi teman-teman yang kuliah dimanapun, di negeri atau di swasta, ini bisa dikerjakan di rumah atau di kosnya masing-masing atau di kontrakannya masing-masing dengan menggunakan HP dan
kuota tentunya. Caranya bagaimana? Tinggal misal mau main di Shopee, download Shopee ya, aplikasi Shopee, download, terus di situ bikin akun, bikin toko. Nah, di situ bagaimana caranya jadi dropshipper? Kita kan nggak punya barang. Bagaimana ya kan untuk mendapatkan barang untuk nyetok atau bagaimana? Nah, di situ kita harus aktif. Di Shopee itu kan banyak toko. Misal kita di Surabaya, kita mau jualan apa? Sepatu misal, Sepatu, ya ya. kan? Sepatu. Cari di Shopee itu, ya, cari di Shopee toko sepatu. Misal toko sepatu apa? Sepatu Hodari misal brandnya. Iya. Nah, di situ dicet. Kan di Shopee ada juga chatnya ya. Di chat terus tinggal bilang sama adminnya, bilang boleh nggak saya jualin produknya toko ini, ya kan, untuk saya adalah dropshipper gitu. Jadi kalau boleh ya alhamdulillah, ya kan, langsung digarap aja kalau boleh. Kalau tidak boleh cari yang lain, cari yang bisa, misal toko-toko sepatu yang lain gitu kan, bisa. Terus bagaimana cara dropshipnya? Jadi kalau dropshipper itu biar kita tidak 2 kali resi, itu bisa manual online-nya. Ditanyakan dulu ke supplier ya. Ini bisa ya nanti saya pesen atau order lewat manual, lewat WA. Nah, lewat WA. Kalau bisa, oke, sip, lanjutkan. Kalau tidak bisa, ya cari yang lain aja. Iya. Karena sekarang itu sama-sama membutuhkan. Dropshipper juga butuh, supplier juga butuh untuk menjualkan produknya. Begitu Mas, untuk jadi dropshipper. Dropship ya. Iya. Itu kan banyak sekarang orang berpikir itu, apalagi mahasiswa ya, tentunya kan sebenarnya saya memulai dropship ini dari mana sih sebenarnya? Terus kemudian uang juga tidak punya, apakah ambil barang terlebih dahulu, terus kemudian stok, terus kemudian memilah-milah produk yang mana yang bagus, yang laku, yang tren di dunia sekarang ya. Tentu kita harus berpikir seperti itu. Yang dipikirkan pertama itu tentu kan adalah uang. Nah, ini menurut Mas Ahmad ini untuk kendala seperti ini bagaimana? Apa harus ada punya uang terlebih dahulu atau tinggal kita buat lalu kemudian cari-cari brand yang bagus kemudian dijual kembali atau bagaimana? Iya. Jadi memang kebanyakan orang alasan ya, di modal atau uang. Akan tetapi kalau dropship atau reseller ini tidak membutuhkan uang yang banyak ya, dan tidak juga membutuhkan modal yang banyak juga. Akan tetapi kalau dropshipper yang penting ada HP, ada kuota, mungkin ya sedikitlah modalnya, mungkin bisa 100.000 gitu aja kan, 100.000 untuk kita itu order barangnya, ya kan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak punya uang atau modal, karena kalau kita dropship itu tanpa modal bahkan, karena resinya resi ini otomatis, jadi tidak ada modal kecuali reseller. Kalau reseller ada modalnya, mungkin untuk jadi member ya kan, dan untuk mendapatkan produk itu ada, entah itu 100 atau akad awal itu atau 200 itu bisa. Kalau dropshipper tidak ada, ya cuma ini aja HP sama kuota saja ya menurut saya. Untuk chat, untuk chat suppliernya, untuk order manual lewat WA. Karena ketika ada ada orderan itu masuk di Shopee, kita sudah ada datanya. Terus di situ aja tinggal kita orderkan ke supplier kita. Dan yang ngirim siapa? Bukan kita, tapi supplier yang ngirim. Jadi istilahnya ya kita hanya maklar saja kalau bahasa dulu. Kalau sekarang bahasa online-nya, bahasa marketplace-nya ya dropshipper. Dropshipper ya. Di dropship itu kita harus punya, nggak ada batas ya untuk akun ya. Kita kan banyak ini, misal saya jualan sepatu misalnya. Apakah harus ada akun untuk sepatu, terus kemudian saya jualan baju harus punya akun untuk baju, punya toko banyak di dropship, atau memang satu toko? Tidak ada, jadi semau-mau kita itu. Jadi mudahnya sekarang itu begitu Mas. Ya,
Kalau dulu mungkin kita harus sewa toko ya kan, berapa juta satu bulan atau satu tahun sampai 20 juta misal ya kan, atau satu bulan sampai 3 juta kalau ngontrak satu bulan. Nah sekarang itu free dari kalau kita lah ya free kita buka toko itu ke Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada itu free sebenarnya. Nah apa batasannya? Nggak ada. Misal kita mau jual sepatu, mau jual baju ya, tokonya cuma satu, akunnya cuma satu. Nggak apa-apa. Saya juga, ya, saya itu jualan hijab, jualan perapi gigi, jualan dompet, jualan tas, ya. Itu satu toko. Oh, satu toko. Satu toko. Bisa. Nggak harus ini toko jualan sepatu saja. Ya enggak apa-apa kalau kita mau nggak random ya. Maksudnya, toko ini mau saya buat hanya sepatu, jualan sepatu. Boleh, enggak apa-apa, bisa. Toko ini mau jualan hijab. Boleh, enggak apa-apa. Tapi lebih efisien punya satu toko ya, sekali upload, kemudian biar nggak harus masuk akun lagi, terus kemudian masuk akun lagi, itu lebih efisien satu toko ya. Iya, satu toko. Jadi satu HP terus satu akun terus satu toko itu lebih enak sih. Menurut saya begitu juga. Nah, ini Mas Ahmad, tentu ini kan tidak hanya buat akun terlebih dahulu ya. Iya. Tentu ini harus kita share, terus kemudian bagaimana caranya orang itu bisa mengetahui tokonya sendiri, Iya. terus kemudian apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan di dunia market? Iya. Jadi kita ya memang awal itu upload di Shopee gambarnya. Ya, gambarnya terus dikasih judul, dikasih keterangan, deskripsi ya kan. Barangnya seperti apa, itu memang harus diupload dulu di Shopee. Terus mengenai marketing atau pemasaran bisa kita lewat aplikasi lain, sosial media lain, bisa di-share di WA mungkin ya. Nanti link tokonya itu bisa di-share. Nah, itu salah satu kan marketing, pemasaran kita. Atau bisa di TikTok mungkin, ya kan? Sekarang lagi rame juga TikTok. Bisa di TikTok juga, di-share linknya sama tokonya, jualannya juga bisa. Terus bisa juga di Facebook mungkin ya, Instagram dan lain-lain. Itu bisa tinggal linknya saja sama gambarnya. Itu lebih enak Mas. Lebih enak. Jadi lebih nggak harus ribet sih, enak jualan sekarang itu. Ini sekarang. Jadi Mas Alma kan sudah punya toko ya, Iya. punya toko. Kira-kira ini Mas Ahmad satu hari kira-kira berapa yang dibeli sama orang itu? Ya, kalau awal saya itu bisa satu hari itu bisa sampai 15 sampai 25 piece. 25 piece Iya. ya. 15 sampai 25 piece. Jadi satu bulan tinggal dikalikan saja. Tapi kadang ya ada naik, ada turun. Begitu. Namanya juga jualan ya, bisnis ya. Jadi bisa naik, bisa turun. Jadi begitu teman-teman. Jadi gini, kita produk ya. Kalau trik saya ngambil dari toko lain, ya dropshipper ya kan. Kita naikkan, misal harganya di supplier berapa? 10.000 misal ya kan. Hijab misal 10.000. Saya naikkan menjadi 16.000 misal, ya kan. Itu sudah 50% itu kan. 50%. 50%. Itu sudah tanpa biaya Mas Ahmad sendiri, terus kemudian tanpa uang kirim Mas Ahmad. Misalnya kan pakai JNE, JNT itu Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kita cuma ngupload saja, terus tinggal naikkan harganya saja. Kalau mau dimodifikasi gambarnya boleh, tidak apa-apa. Maksudnya biar tidak sama dengan toko-toko yang lain, mungkin kasih background yang lain, terus judulnya di beda, terus deskripsinya ya kalau deskripsi hampir sama gitu kan. Tapi yang jelas tidak ada biaya dari kita. Kita hanya re-upload lah bahasanya kan di Shopee itu. Misal kalau teman-teman nih punya Shopee, Tokopedia atau Lazada, Bukalapak ya kan. Bisa ngambil dari Bukalapak, diupload di Shopee. Atau bisa sebaliknya, ngambil di Shopee, diupload di Lazada gitu. Itu teman-teman.
Untuk penghasilan sendiri untuk Mas Ahmad ya ini kan sudah banyak ya Mas Ahmad sudah punya toko di di Shopee, kemudian banyak yang dropship, terus kemudian banyak yang apa istilahnya banyak yang beli ya, banyak yang beli. Itu kalau di kira-kira sih sebenarnya 1 bulan itu Mas Ahmad bisa berapa pendapatannya? Jadi kurang lebih saya biasanya kalau awal-awal ya itu sampai 3 juta. 3 juta ya. 3 juta 1 bulan. 1 bulan. 3 juta sampai 4 juta gitu kan. 1 bulan. Nah, di situ karena yang toko saya ini memang marginnya sedikit. Iya. Tidak terlalu banyak. Jadi karena kan awal-awal ya. Jadi saya juga tidak muluk-muluk untuk harus untung banyak ya kan. Terus misal kayak 20 juta atau 100 juta ya kan. Ya enggak. Jadi saya hanya ya ambil untung sedikit lah. Yang penting laris dulu lah di awal ya kan. Laris dulu di awal, ada penjualan, baru kita nanti ini apa namanya? Naikkan lagi gitu kalau sudah laris. Oh, jadi gitu. Begitu ya. Ini ada juga. Saya tunjukkan aja ya penghasilan saya. Penghasilan. Oke, boleh. Boleh ya. Ini awal-awal selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Saya itu berawal dari tahun 2020. Oh, 2020. Pandemi ini. Iya. Di era pandemi ini Mas Ahmad sudah mulai dropship ini ya? Iya. Berarti kurang lebih ya berapa pandemi ini kan sudah hampir 1 tahun Iya, ya? hampir 1 1 tahun. tahun, Iya. Oke, enggak apa-apa Mas Ahmad tunjukkan itu berapa penghasilan Mas Ahmad 1 bulan biar pemirsa, teman-teman kita juga termotivasi untuk dropship juga. Saya juga sebenarnya melihat pemaparan Mas Ahmad ini kan tertarik lah untuk membuat toko di Shopee jadi dropshipper itu kan. Tapi kan lebih apa namanya istilahnya lebih kerennya kita harus update terlebih dahulu ya. Maksudnya kita Facebook di-share, di WA dan sebagainya ya Mas Ahmad ya. Betul. Iya, betul teman-teman. Memang harus aktif memang ya. Kita branding ya, nge-share bisnis kita. Terus pokoknya semuanya lah dipakai, sosmed itu dipakai. Nah, ini teman-teman, saya penghasilan saya ini awal-awal ya. Jadi ini mulai 15 Agustus sampai 2020 sampai 5 September ya, Agustus September ya. September 2020. Jadi penghasilan saya segitu. Oh ya, segini ya? Ya, kurang lebih 4 juta. Ya. Ini selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Itu penghasilannya Mas Ahmad selama 1 bulan ya. Ini sangat luar biasa ya, menarik ya tentunya ya. Jadi saya juga tertarik ini untuk jadi dropship ini. Ya lumayan lah buat jajan bagi anak kuliah kan. Bagi anak kos mungkin kan bayar kos dari situ. Iya. Berarti kalau hitung-hitung nih misal 1 bulan dapat 1, terus kemudian awal itu memang biasa seperti itu, harus update memang? Iya biasa, kalau mungkin di awal dapat 1 bulan 1 ya harus ditekuni ya kan. Kita tahu sendiri lah, memang di dunia usaha atau bisnis kan begitu. Tahu dulu mungkin Pak Tirta, Aqua ya kan, sampai berapa tahun atau mau bangkrut ya kan. Mungkin kalau kita baca juga Jack Ma misalnya kan, yang dari Cina ya kan, 3 tahun loh mau bangkrut loh baru ini. Nah kita juga sebagai pengusaha yang mau belajar dan mau berprestasi dan hebat ya harus melalui proses itu. Nah memang dan juga ini gampang dibantu sama marketplace itu. Misal awal-awal ya produk kita itu ditampilin di depan terus. Jadi orang itu ketika buka marketplace dan cari judul, misal jualan sepatu tadi, itu keluar biasanya produk kita. Dibantu oleh Shopee kalau awal-awal. Dibantu. Ya. Untuk mempromosikan toko sendiri itu memang harus harus aktif di HP, terus kemudian kita harus memberikan nama yang baik. Ada langkah-langkah atau trik untuk memberikan nama toko ya sehingga orang banyak mengenal. Ya, betul.
Jadi memang nama ya, branding ya, nama, logo itu memang kalau bisa sesimpel mungkin, yang mudah diingat oleh orang. Kita tahu seperti Nike, ini iklan ya. Iya. Nike itu Adidas ya kan, simple, tapi mudah diingat oleh orang. Jadi nama atau branding itu jangan terlalu panjang gitu. Misal sepatu Hodari merakyat bagus ini. Terlalu panjang, ya kan? Jadi orang itu tidak mudah mengingat. Nah, kalau kita namanya simple tapi mudah diingat itu bagus. Logonya juga sesimpel mungkin kalau bisa. Kayak toko saya nih, toko saya ID Store gitu kan. Simpel. Oke, selain menjadi dropship, Mas Ahmad juga ini jualan di mana? Selain dropship, saya sudah bukan dropship lagi kalau sekarang, tapi saya sudah nyetok. Oh, sudah nyetok sendiri ya? Ya, karena apa? Harus naik level. Jadi dropship yang sebelumnya mungkin tidak punya barang, nah sekarang harus naik level satu tingkat paling tidak untuk menjadi nyetok barang. Nah, nyetok barang biar enak, foto-fotonya juga enak, bikin video juga enak ketika sudah jalan. Tapi kalau awal-awal tidak apa-apa dropshipper atau reseller. Tapi kalau sudah laris ya, sudah laku produknya, ya kalau bisa naik level lah. Naik level. Nyetok gitu kan, untuk nyetok. Kalau sudah nyetok juga jalan ya kan, nanti jadi supplier sendiri. Itu dari awal itu kita kan tidak punya produk ya. Iya. Terus kemudian kita letakkan di Shopee, kemudian dropship dari orang lain. Iya, betul. Karena naik level, kemudian stok sendiri. Iya. Untuk nyetok sendiri itu memang harus mengeluarkan modal ya. Kalau nyetok iya, tapi kan sudah jalan. Maksudnya sudah di tokonya itu sudah penjualannya banyak ya kan. Ya. Terus di online ya. Misal di main offline juga sudah ada gitu kan. Terus main reseller juga ada. Jadi mudahnya ketika kita nyetok atau punya barang atau bahkan jadi supplier, keuntungan kita makin banyak. Yang jadi customer kita makin banyak. Kita tinggal jalanin reseller ya. Maksudnya ini aku punya produk, kamu jual dah. Ya kan? Misal dari saya harganya 10.000, terserah kamu mau naikin berapa. Atau mungkin dinaikkan dari kita ada sistemnya boleh. Atau misal dari saya 10.000, kamu naikkan dah 15.000 ya kan? Untungnya buat kamu ya kan? Siapa yang nggak mau? Pasti mau kan? Kita sudah nggak usah nyetok. Maksudnya yang mau jualin nih loh, nggak usah nyetok, nggak usah modal, hanya menjualin saja, hanya share gambar ya kan? Atau share di upload di Shopee, dapat uang. Siapa yang nggak mau? Pasti mau lah. Iya. Saya juga tertarik ini di dunia dropship ini. Sebenarnya kan sangat mudah. Ya, terus kemudian kita itu hampir 99% kan setiap hari kemanapun kita harus bawa HP ya. Betul. Jadi pegang HP ini mungkin mudah lah untuk pemula untuk menjadi dropship atau pengusaha kelas kecil dulu ya sebenarnya. Ini Mas Ahmad banyak sih orang kadang kalau punya produk terus kemudian stok produk sendiri, ada nggak yang misal yang ya ajak bekerja sama misalnya, Mas Ahmad ini saya ada branding misalnya, bagaimana kalau diajak bekerja sama kamu dapat sekian begitu? Ya boleh, itu bagus juga. Jadi kerjasamanya ya bisa itu tadi seperti kita ada teman ya kan, misal teman nih ya, teman yang kecil-kecil dulu aja lah, teman gak bingung kuliah misal terus gak kerja, direkrut saja untuk menjadi reseller atau dropshipper, direkrut. Jadi kita yang aktif kalau kita sudah punya barang loh ya, kalau sudah nyetok barang tawarin aja, mau kan jadi dropshipper atau reseller saya, ya mau kan, pasti mau lah. Pasti karena mau, apa? Ya kita sudah tidak usah membeli, kita cuma memasarin aja yang mau, yang kuliah tadi itu, kita yang kirim barangnya. Nah itu salah satu kerjasama juga. Untuk personal ya, untuk individual lah. Mungkin bisa juga kerjasama dengan instansi ya kan, atau mungkin
muslimat ya kan, Iya. mau hijab yang mana kan Iya. gitu, bisa juga itu kan, kepuk yang mana kan lebih besar hasilnya. Iya. Mas Ahmad kan bisa dikatakan sekarang itu bisa dikatakan sukses lah di Iya. dunia akademisi, berprestasi, terus kemudian sampai S2 ya sampai sekarang. Terus kemudian dropship juga lumayan pendapatannya sampai 4 juta 1 bulan. Kira-kira Mas Ahmad sekarang jomblo apa enggak sih? Kalau ditanyain jomblo, saya jadi haus. Iya. Iya. Kenapa? Saya minum dulu ya. Iya. Soalnya kan banyak orang kalau sudah sukses itu kan malas mau menikah. Iya. Di satu sisi sih ada orang yang malas menikah, terus kemudian lebih fokus kepada dunia usaha dan sebagainya. Betul. Kan masih muda, Mas Amar kan muda, ganteng, masa jomblo kan begitu kan? Saya ganteng ya. Iya. Oh ya, insya Allah semakin segera pengen menikah. Oh, Iya, karena apa? Banyak juga inspirasi saya itu ketika memulai bisnis, ya, itu suksesnya ketika menikah. Iya. Banyak juga, misal ya kan, banyak juga ada Mas Tom itu, Iya. Tom Lee Wafa, Mas Tom Lee Wafa itu inspirasi saya juga. Nah itu sama Mbak Delta Hesti itu inspirasi saya. Nah itu berangkat dari nol memang beliau, dan juga ya sukses ketika menikah. Sekarang sudah jadi Crazy Rich Surabaya. Surabaya. Ya, betul itu. Nah, saya termotivasi dari itu. Makanya kalau tanyakan saya jomblo atau masih, enggak, saya sudah bentar lagi doakan semoga lancar. Amin, Tahun amin. ini insya Allah. Ya, tahun ini saya insya Allah menikah. Berarti sudah ada target menikah ya tentunya ya. Iya. Oke. Dan sudah lamaran kemarin. Oh, sudah tunangan? Sudah. Masya Allah. Iya. Luar biasa. Jadi para jomblowati bersabar ya. Iya, ya. Satu kalimat untuk anak muda. Sekarang kan banyak ya, dunia sekarang itu lebih mengutamakan gengsi. Iya. betul. Agar termotivasi anak-anak muda di luar sana, apa sih motivasi Mas Ahmad untuk anak-anak muda sekarang untuk ayo bersama-sama kita berbisnis, memulai dari nol. Betul. Ya, jadi memang tahun 2024 mulainya ya sampai 2030 Indonesia ini mendapat bonus demografi ya. Kalau istilahnya begitu ya. Nah, jadi di mana umur atau Indonesia ini masyarakatnya atau bangsanya itu lebih banyak anak muda. Nah, daripada yang tua, yang umur 40 ke atas ya kan. Jadi bonus demografi itu. Nah, yang muda-muda nih seperti kita nih yang muda ya kan harus memacu atau harus berkompetisi dengan yang muda-muda yang lain biar kita menjadi bangsa yang hebat, jadi masyarakat yang kuat, yang berprestasi. Saya ada cerita nih ya. Dulu saya juga sebelum kuliah atau dropship itu jualan telur, pernah jualan telur asin itu ya, pernah. Terus saya juga di offline itu juga kalau bicara komitmen ya atau ini kemampuan atau kesabaran, kerja keras. Saya juga pernah jualan atau bisnis ayam petelur. Ya, ayam petelur, dan itu rugi. Rugi saya kurang lebih itu 24 juta waktu itu. Nah, di situ sebagai mental pembisnis, ya, saya beli ayam itu awal ya. Beli ayam itu 100 ekor kecil. Terus diternak, sudah bertelur, sudah panen nih satu kali. Terus kita tambahi 200 lagi. Sudah, setelah itu corona nih ya. Corona, setelah itu mati satu persatu. Mati satu persatu. Akhirnya apa? Ya tinggal 20 ekor kalau nggak salah, terus saya jual. Akhirnya rugi. Nah, kalau kita mental pengusaha, mental bisnis, harusnya kita bangkit lagi. Nah, bangkit lagi, jangan menyerah di situ karena itu sudah
prosesnya begitu memang. Kita habiskan masa gagal kita, ya kan? Kalau kata Pak Dahlan itu kan begitu ya. Biar kita nanti panen masa sukses kita ya. Iya. Jadi untuk anak-anak muda yang masih muda, kita harus semangat, kita harus berjuang, bekerja keras, kita sambut bonus demografi tahun 2030 ini ya kan, dengan prestasi, ya kan, dengan prestasi, biar kita tidak hanya menjadi penonton Iya. di negara kita Di negara. sendiri. Itu Mas buat iya. anak-anak muda Iya. yang merasa muda. Oke. Yang ngerasa muda. Satu kalimat untuk Hodari Podcast Rakyat. Ya, jadi podcast ini sangat hebat menurut saya, sangat menarik juga untuk diteruskan, ya kan? Karena apa? Ini mengedukasi anak-anak muda yang ada di Surabaya khususnya, ya kan? Bahkan seluruh Indonesia. Nah, jadi teruskan, ciptakan untuk tema-tema yang membuat anak muda itu termotivasi untuk tidak leyeh-leyeh di kamar tidur, ya kan? Jadi itu Mas Hodari, sukses buat podcastnya. Semoga semakin maju, semakin berkembang, dan banyak mengedukasi anak-anak muda Indonesia. Amin. Baik teman-teman, untuk teman-teman masyarakat Surabaya dan Indonesia, jangan lupa tonton terus Hodari Podcast Rakyat ya. Yang tentunya konten-kontennya sangat menarik, mengedukasi dan banyak ilmu tentunya. Like, komen, dan subscribe dan share ke teman-teman yang ada di Indonesia ini. Ya, baik teman-teman, itu. Indonesia butuh anak muda.